Sebelum kita mulai ceramah Dhamma malam ini, ya, mari kita memberikan penghormatan kepada Guru Agung kita Sang Buddha dengan mengucapkan Namo Tassa 3 kali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Oke. Ya, selamat malam semuanya. Sukihotu Salam Metta. Hari ini, malam ini tanggal 4 Mei. Tanggal 4 Mei di Wihara Dhammagiri Pupuan, Bali, dalam rangka retret, ya, selama kurang lebih 10 hari. Kita akan memberikan Dhamma Talk, ya, ceramah Dhamma tentang arus kebajikan atau hal-hal yang bisa terus menghasilkan kebajikan dalam batin seseorang. Ya, ini juga, ya, jadi catatan yang menarik untuk Anda nantinya, bahwa apa-apa saja hal-hal yang bisa membuat batin Anda tuh terus menghasilkan kebajikan, ya, arus jasa, ya, arus kebajikan. Nanti ambil dari Sutta Samyutta Nikaya, ya, punya Bisanda Sutta, Sutta kelompok 55 nomor 31 sampai 33. Jadi dalam sutta ini, ya, dikatakan bahwa ada 4 jenis arus jasa atau arus kebajikan, yang mana kebajikan ini akan memberikan arus yang bermanfaat, makanan kebahagiaan, ya, akan memberikan manfaat, merupakan arus kebajikan, arus yang bermanfaat, aliran kebajikan yang bermanfaat, dan makanan kebahagiaan. Apa saja? Yang pertama, memiliki sada terhadap Buddha. Di sini ada kalimatnya, Bude Aweca Pasadena sada. Buddha Aweca, artinya di sini keyakinan yang sempurna, keyakinan yang perfect, keyakinan yang mantap terhadap Buddha. Bude Aweca Pasadena, itu arus kebajikan yang pertama. Jadi memang harus yakin terhadap Buddha, ya, kita harus yakin terhadap kualitas-kualitas Buddha. Iti piso bagawa arahan sama sambudo wijacarana sampano sugato lokawidu anutaro purisa dhamma sarati sata dewa manosanam budo bagawa. Ya, di sini kita harus meyakini bahwa Buddha punya kualitas-kualitas tersebut. Ya, jadi bukan cuma katanya,
Arahang sama Sambudo. Jadi keyakinan kita harus mantap bahwa ada seorang manusia yang punya kualitas arahang sama Sambudo, Wijacarana Sampano, arahang yang patut dihormati, ya, yang jauh dari kekotoran batin. Sama Sambudo, dia mencapai pencerahan atas usaha dia sendiri. Wijacarana Sampano, sempurna tingkah laku dan pengetahuannya. Wijacarana Sampano Sugato, yang pergi ke tempat yang baik. Artinya pergi ke tempat baik itu ya ke Nibbana. Sudah ke Nibbana, ada lagi arti dari Sugato, dia hanya bicara hal-hal yang bermanfaat. Sugato, ya, dia hanya berbicara hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang baik, hal-hal yang tepat waktu, itu Sugato. Lokawidu, Buddha mengetahui semua alam semesta, ya, semua alam semesta Buddha mengetahui, ya. Anuttaro Purisa Dhamma Sarati, penakluk atau pembimbing yang tiada taraknya. Penakluk yang tiada taraknya, artinya bagi yang siap ditaklukkan. Bagi yang tidak siap, tidak bisa di situ. Ya, bagi yang siap ditaklukkan. Anuttaro Purisa Dhamma Sarati, Sata Dewa Manusanang, guru para dewa dan manusia. Ya, dewa saja berguru sama Buddha. Jadi dewa berguru dengan Buddha, juga manusia juga berguru dengan Buddha. Jadi Sata Dewa Manusanam, Buddho yang tercerahkan, Bagawa yang terberkahi. Ya, kenapa Buddha dikatakan Bagawa yang terberkahi? Karena Buddha bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan. Karena apa? Kebajikan yang dikumpulkan dari masa lampau selama 4 asengkya kapa, 100.000 kapa, itulah yang membuat Buddha bisa mencapai apapun yang dia inginkan. Jadi bukan tanpa sebab. Ya. Jadi Buddha bisa melakukan apa saja. Buddha bisa mendapat apa saja, Buddha bisa mencapai apa saja karena kekuatan kebajikannya. Jadi bukan tanpa sebab tiba-tiba ujuk-ujuk ada yang kasih gitu ya. Bukan. Tapi karena kekuatan kebajikan yang sudah dikumpulkan, maka Buddha bisa melakukan apa saja. Itu yang dibilang Bagawa, terberkahi. Ya, the blessed one. Kalau terjemahan Inggrisnya the blessed one, terberkahi. Karena apa? Yaitu karena Buddha punya kebajikan yang luar biasa. Ya, mau dibilang hokinya sangat besar. Hokinya tinggi, jadi mau apa aja bisa, bisa dibilang begitu. Nah, itu kualitas Buddha. Jadi kita harus punya keyakinan yang kuat terhadap kualitas Buddha itu sendiri, dan ada kualitas-kualitas itu ya dimiliki oleh seorang Buddha. Dan kita pun bisa memiliki kualitas-kualitas tersebut kalau kita mau. Artinya Buddha mengajarkan caranya, bisa dikatakan seperti itu. Lalu yang kedua adalah Dhamme Aweca Pasadena, keyakinan yang kuat terhadap Dhamma. Ya, kita harus punya keyakinan yang kuat terhadap Dhamma. Ya, confidence in the teaching, keyakinan yang kuat terhadap Dhamma. Ya, Dhamma telah dibabarkan oleh Sang Bagawa. Swakato Bhagavata Dhammo, Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanayiko Pacatang Veditabo Winyuhiti. Ya,
Dan kita yakin bahwa Dhamma itu dibabarkan oleh Buddha, dan kita hanya mendengarkan atau mempraktekkan Dhamma yang diajarkan oleh Buddha saja. Itu bentuk keyakinan kita. Kenapa kita bisa sekarang mempraktekkan Dhamma? Karena ada Buddha. Ya, Buddha adalah sumber Dhamma. Kita mendapatkan Dhamma karena Buddha. Karena ada Buddha, maka ada Dhamma. Tanpa Buddha itu tidak akan ada Dhamma. Nah, lalu bagaimana ciri Dhamma yang Buddha ajarkan? Ciri Dhamma yang Buddha ajarkan adalah yang mengikis kekotoran batin. Secara prinsipnya adalah yang mengikis kekotoran batin, yaitu mengurangi atau mengikis loba, keserakahan, dosa, kebencian, dan moha, kebodohan batin. Itu adalah ciri Dhamma. Ketika kita mempraktekkan sesuatu, ya, mempraktekkan sesuatu dan itu mengarah kepada pengikisan loba, dosa, dan moha, itu adalah Dhamma. Dan itu yang Buddha ajarkan. Tapi kalau kita melakukan sesuatu lalu menambah loba, dosa, moha, berarti itu adhamma. Kalau Anda menemukan ajaran yang bagus apapun, tapi ini malah menambah kekotoran batin Anda, loba, dosa, moha, ya, Anda harus tinggalkan itu, ajaran tersebut. Ya, Anda nggak jelas nih, ini mungkin katanya begini, katanya seperti itu. Ya, jadi Anda harus tinggalkan bahwa itu pasti adhamma. Kalau Dhamma pasti akan mengarah pada pengikisan loba, dosa, dan moha. Lalu bagaimana Bante? Kalau misalnya saya praktek Dhamma tapi kok makin serakah saya, Bante? Saya praktek Dhamma kok saya makin nggak suka sama orang, Bante, kebenciannya makin tinggi, ini gimana? Atau saya praktek Dhamma saya nggak ngerti, makin kayaknya kebijaksanaan saya nggak matang-matang, ini gimana, Bante? Jangan salahin Dhammanya. Ya, Dhamma sudah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Hanya kita yang bermasalah secara understandingnya, pemahaman kita memahami Dhamma itu sendiri yang bermasalah. Jadi kita nggak bisa menyalahkan Dhammanya. Pasti ada sudut pandang atau poin-poin tertentu yang membuat kita tidak bisa menyelami Dhamma itu dengan baik. Salah satu karakter Dhamma adalah hanya bisa diselami oleh para bijaksana. Bagi yang tidak bijaksana, tidak matang, tidak akan bisa mengerti Dhamma dengan baik. Nah, ini yang terus kita kaji lagi dan lagi. Sudah benar belum praktek Dhamma kita? Sekali lagi, makanya di dalam salah satu sutta ular, ini sering Bante angkat. Belajar Dhamma seperti pegang ular. Sekali lagi, pegangnya terus kepalanya, supaya pegang ular itu kepalanya, supaya kita nggak kegigit, nggak kepatok ular itu sendiri. Yang mana kalau kepatok ular itu justru kita akan bisa jadi mati. Kalau kita pegang badannya atau pegang buntutnya, kita akan kena gigit sama ular itu. Apalagi kalau ular itu berbisa. Ya kan? Sama belajar Dhamma. Kalau kita nggak ngerti sedari awal maksud dari praktek Dhamma itu apa, kita akan bermasalah di sana secara sudut pandang. Mungkin jadi sombong, mungkin jadi serakah, karena semuanya harus saya, misalnya. Atau Anda jadi ragu-ragu sama Dhamma, kok orang misalnya praktek meditasi itu kelakuannya masih begitu ya. Nah, mungkin ada seperti itu, ya kan? Kok jadi kaku ya? Kok jadi begini ya? Nah, di sini, karena nggak ngerti maksud dari praktek Dhamma itu sendiri. Ada yang salah dari sudut pandang orang tersebut atau dari kebijaksanaan orang tersebut dalam memahami Dhamma itu sendiri. Sekali lagi, ya, karena prinsip Dhamma adalah mengikis kekotoran batin,
mengikis loba dosa muha. Ya, ini praktek Dhamma. Ya. Itu yang bisa kita pahami keyakinan terhadap Dhamma itu sendiri. Dan Dhamma tidak lekang oleh waktu. Ya, Dhamma tidak lekang oleh waktu artinya dari masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang terus berlaku. Apa yang berlaku? Hukum anicca, dukkha, dan anatta itu setiap masa akan terjadi. Lahir, tua, sakit, mati dari zaman dulu, zaman sekarang, dan di masa yang akan datang itu pun akan terjadi ke semua makhluk. Lahir, tua, sakit, mati, itulah Dhamma. Makanya bisa dikatakan Dhamma tidak lekang oleh waktu. Dan bisa dibuktikan ehipasiko. Ya, dari zaman dulu ada orang yang ya lahir, tua, sakit, mati juga. Zaman sekarang juga ada. Zaman di masa yang akan datang itu juga ada nantinya. Hukum perubahan anicca, dukkha, anatta, hukum ketidakpuasan atau tanpa diri itu pun ada. Dari masa lampau juga ada. Di masa sekarang juga kita bisa lihat. Di masa yang akan datang pun sama. Dhamma itu ada. Makanya zaman sekarang Buddha menemukan 2600 tahun yang lalu Dhamma. Buddha hanya menemukan ya Dhamma itu sendiri. Ya, dan Buddha-Buddha sebelumnya di masa lampau pun menemukan Dhamma ini. Hukum anicca tilakana itu sendiri. Dan nanti Buddha-Buddha masa yang akan datang, ya paling dekat adalah Buddha Metteyya, akan juga menemukan Dhammanya ini. Sama. Jadi semua ada. Dan semua prinsipnya sama. Nah, itulah ciri dari Dhamma. Jadi, ini misalnya anicca nggak berlaku nanti 20 tahun lagi istilahnya. Semuanya bisa hidup kekal. Misalnya semuanya nggak ada yang jadi tua, semuanya muda terus gitu misalnya. Nggak mungkin, ya kan? Nanti akan diketemukan misalnya pil seumur hidup, pil abadi misalnya. Banyak orang yang mencari hidup kekal. Anda tahu sendiri kan cerita bagaimana seorang raja mengumpulkan para ahli kesehatan untuk dia supaya hidup kekal abadi. Yang ada cepat mati, ya kan? Karena ya dia masukin berbagai ramuan gitu kan, akhirnya keracunan sendiri ya malah cepat mati gitu kan. Nah, inilah yang dibilang misteri kehidupan. Kalau mereka karena mereka tidak menemukan jawaban, jadi dianggap sebagai misteri kehidupan. Tapi kalau bagi Dhamma sudah jelas, kebenaran itu sendirilah misteri kehidupan. Apa? Yaitu semua kondisi akan terkena hukum anicca, dukkha, dan anatta. Tidak akan lebih, tidak akan kurang. Inilah kebenaran Dhamma. Ya, Anda coba perhatikan. Ya kan, semua pasti terkena hukum tilakana. 3 corak yang akan terus kita alami. Masalahnya ya disadari atau tidak disadari. Itu saja pemahaman kita kadang yang terbutakan oleh kilesa, tidak bisa memahami itu dengan jelas. Ya. Nah, kita harus punya keyakinan yang kuat terhadap Dhamma. Ya, confidence in the teaching. Ya. Ini adalah arus kebajikan yang kedua. Lalu berikutnya adalah sangge awecca pasadena. Jadi keyakinan yang kuat terhadap sangga. Ya. Confidence in the sangga. Seorang yang memiliki kuat kepada sangga, ya, sangga
Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo, Ujupatipano Bhagavato Sawaka Sanggo, Nyayapatipano Bhagavato Sawaka Sanggo, Samicipatipano Bhagavato Sawaka Sanggo, Yadidang Catari Purisa Yugani Atta Purisa Pugala, Esa Bhagavato Sawaka Sanggo, Ahuneo Pahuneo Dakineo Anjali Karaneo Anutarang Punyaketang Lokasati. Ya, itu adalah kualitas sangga. Ya, secara ini sangga di sini refernya adalah Arya Sangga. Ya, Arya Sangga. Tapi sekarang banyak sangga yang memang ya tidak banyak yang Arya, artinya Samuti Sangga, tapi mereka berjuang ya untuk mencapai ya pembebasan itu sendiri. Ya, tapi sangga ini sebagai kelompok yang memang mengajarkan dhamanya Buddha. Ya, seperti itu. Nah, kelompok yang memang mengajarkan dhamanya Buddha, kelompok yang mempraktekkan dhamma. Tapi secara arti sangga itu sebenarnya kelompok. Ya, sangga itu sendiri adalah kelompok. Mau dibilang kelompok muridnya Buddha, ya Anda sekarang di sini pun bisa dikategorikan sebagai sangga. Ya, kalau dari arti ya, arti itu sendiri sangga adalah kelompok sangga yang mempraktekkan dhamma. Ya, tapi di sangga lebih di sini adalah kumpulan para biku, itu pun juga sangga, minimal 4 itu dikatakan sebagai sangga. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, Anda juga harus punya keyakinan yang kuat terhadap sangga itu sendiri. Nah, ketika Anda memiliki keyakinan yang kuat terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangga, maka itu akan menghasilkan arus kebajikan terus-menerus dalam pikiran Anda. Ya, itu juga harus. Jadi ini sada, berhubungan dengan sada, confidence. Ya, sada ini sendiri adalah modal utama kita untuk menjadi Sotapanna. Modal utama. Karena sada yang kuat ini kebalikan dari wicikica, keraguan-raguan. Keraguan-raguan itu adalah halangan untuk mencapai Sotapanna. Ya kan? Sada keyakinan, wicikica keraguan. Nah ini, makanya seorang Sotapanna akan menghancurkan wicikica, keraguan-raguan. Bener enggak ya Buddha dulu mencapai pencerahan ya? Bener enggak nih jalannya nih? Bener enggak nih misalnya ini ajaran Buddha? Nanti misalnya ajaran Bante Kondanya mungkin nih, bisa saja. Ya kan? Nah itu, wah ini ntar saya tersesat nih. Bener nggak Buddha ngajarin seperti ini? Ya, di situ sada dan wicikica berlawanan. Makanya sada diperlukan sebagai modal untuk pencapaian Sotapanna. Ya, penting sekali untuk kita bangun, untuk kita perkuat, tapi tidak jadi ekstrim ya. Bukan sada yang fanatik ya, tapi sada based on understanding. Keyakinan kita berdasarkan pemahaman yang benar, pengertian yang benar, berdasarkan kebijaksanaan, bukan berdasarkan keyakinan yang ekstrim, bukan. Nah itu, base kita adalah understanding, memahami. Makanya ketika seseorang mempraktekkan Dhamma lalu berhasil menembus Dhamma, itu akan menambah keyakinan dia. Oh, dia ehipasiko di sana. Dia akan semakin yakin, oh iya benar ya, bisa ya, begini ya, oh bisa ya. Misalnya waktu amatin napas muncul cahaya, waktu amatin napas muncul warna, waktu amatin napas muncul nimitta. Oh bisa ya,
Padahal hanya di napas saja. Di levelan itu Anda sudah ehipasiko. Oh benar, nah, ternyata ada tahapan-tahapan seperti ini. Oh seperti itu ya. Buddha menjelaskan juga tentang tahapan-tahapan itu juga. Nah, jadi di sini harusnya Anda sudah membuktikan di tahapan itu. Memang pembuktian akhir adalah pencapaian arahat. Itu final. Ya, Anda sudah istilahnya merealisasi ehipasiko dalam tahapan akhir adalah pencapaian arahat. Tapi ketika Anda misalnya ketika amati napas atau latihan anapanasati sampai dengan jana keempat, saya bisa membuktikan ya seperti yang Buddha katakan. Dalam jana keempat ada faktor-faktor jana. Jana pertama, faktor-faktor jananya vitaka, wicara, piti, sukha, ekagata. Jana kedua, piti, sukha, ekagata. Jana ketiga, sukha dan ekagata. Jana keempat, upeka dan ekagata. Nah, seperti itu. Terus Anda latihan sampai jana ke-5, 6, 7, 8. Lalu latihan kasina. Terus sampai akhirnya Anda latihan juga paticca samuppada, Anda bisa menembus kehidupan masa lampau Anda. Semakin Anda berhasil dalam latihan meditasi, keyakinan Anda akan semakin kuat karena Anda membuktikan apa yang Buddha ajarkan. Dan itu masih bisa dijelaskan. Ya, keyakinan Anda akan semakin kuat. Sekali lagi terhadap Buddha itu sendiri, terhadap Dhamma itu sendiri, ajaran yang Anda praktekkan, dan juga terhadap Sangha yang memang mempraktekkan ajaran Buddha itu dengan baik. Ya, nanti yang harus Anda paham. Jadi semuanya sebenarnya satu paket ya, tidak terpisahkan, tapi memang bertahap sekali lagi. Nah, di sini kita harus bangun keyakinan itu terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah, Bante teringat cerita tentang mata kundali. Ya, mata kundali yang di Dhammapada syair kedua ya. Dhammapada syair kedua yang berbunyi seperti ini: mano pubang gama dhamma mano seta mano maya manasa ce pasanena basatiwa karotiwa tato nang sukamang weti cayawa anapayini. Ya, jadi semua fenomena itu bermula dari pikiran. Pikiran adalah pemimpin, mau dibilang. Pikiran adalah pelopor. Ya, pikiran adalah yang membuatnya. Semua adalah dibuat karena pikiran. Jika seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran yang murni, maka kebahagiaan akan mengikutinya seperti bayangan yang akan terus mengikuti seseorang. Ya, jadi di sini mata kundali pada saat itu dia sedang sakit parah. Ayahnya pelit, nggak mau berobat, nggak mau kasih dia obat, dan juga nggak mau diajak berobat. Padahal ayahnya kaya sekali saat itu. Ya, salah satu orang kaya di kota saat itu ya. Tapi dia tidak mau bayarin, asalnya nggak mau ajak anaknya ini untuk berobat ke tabib karena takut hartanya habis. Luar biasa pelitnya ya, sampai dia cari cara. Ketika dia orang-orang tahu bahwa anaknya sakit, nah dia berpikir, kalau saya taruh anak ini di dalam rumah, nanti orang-orang akan lihat harta saya, nanti harta saya diminta, nanti harta saya habis. Sampai kepikir begitu. Akhirnya mata kundali ini ditaruh di luar rumah, di berandanya, di halamannya, supaya dengan tujuan orang-orang kasihan sama dia dikasih obat atau ditunjukkan tabib yang mana. Jadi dia mau dapat gratisan ya saat itu. Ini luar biasa pelit. Ya,
Ada tipikal orang seperti itu ya. Nah, oke. Lalu ya mata kundali akhirnya ya jadi bahan tontonan lah ya, karena dipajang mau dibilang untuk mengharap belas kasihan dari orang-orang. Nah saat itu Buddha melihat seperti biasa Buddha melakukan meditasi untuk melihat dengan maha karunanya siapa yang hari ini bisa ditolong oleh Buddha. Lalu Buddha melihat bahwa mata kundali ini siap ditolong oleh Buddha. Nah, akhirnya Buddha berjalan ke arah rumah mata kundali. Tapi mata kundali sendiri sudah sangat lemah di pembaringannya ya. Dan dia menghadap tembok saat itu berbaringnya. Lalu Buddha berdiri dalam jarak tertentu dan Buddha mengeluarkan cahaya tubuhnya. Tapi yang hanya melihat mata kundali saja. Ya. Nah, ketika ada cahaya dari Buddha, mata kundali seperti ada apa nih? Seperti ada yang beda. Lalu dia melirik ke arah Buddha. Nah, begitu melihat Buddha, muncul keyakinan dia. Dia terpesona, bisa dikatakan oleh penampilan Buddha, sehingga dia memiliki keyakinan. Tapi karena badannya sudah lemah, dia hanya bisa memunculkan keyakinan dalam pikirannya saja. Ya, karena lemahnya badannya itu dia udah nggak bisa pokoknya dalam pikiran aja dia memunculkan keyakinan dia terhadap Buddha karena melihat penampilan Buddha itu sendiri. Nah, tidak lama dia meninggal. Tapi dia meninggal membawa bekal keyakinan terhadap Buddha itu sendiri yang sangat kuat dan karma baiknya sangat luar biasa, kekuatan karmanya. Dengan bekal keyakinan itu, mata kundali terlahir di alam dewa. Nah, terlahir di alam dewa, menjadi dewa dengan cahaya yang begitu cemerlang. Tuh, ini cerita. Yakin terhadap Buddha bisa masuk surga. Nah, ini harus Anda angkat nih cerita ini. Ya, iya. Yakin terhadap Buddha bisa ke surga, jadi dewa. Itu mata kundali ceritanya. Jadi kita harus yakin ya. Jangan tetangga aja yang seperti itu. Angkat ini. Iya loh, ini salah satu ceritanya menarik loh. Mata kundali nggak kenal Buddha, hanya baru melihat sepersekian detik saja, gitu. Dan bisa terlahir di alam dewa. Nah, itu kekuatan keyakinan terhadap Buddha. Ya, sudah. Berarti ceritanya di situ aja, nggak sampai habis ya. Nggak sampai habis. Nanti hanya mau menunjukkan bahwa dengan kekuatan keyakinan terhadap Buddha, ya, seseorang bisa mendapatkan manfaat yang besar, arus kebajikan yang tinggi. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, beruntung mata kundali bertemu langsung dengan Buddha pada saat itu, sehingga memunculkan keyakinan yang tinggi karena penampilan Buddha. Ya, karena auranya. Kira-kira seperti itu. Tapi ya, berdasarkan kasus ini bahwa ya keyakinan yang kuat harus kita bentuk, dan itu juga bisa jadi arus kebajikan yang sangat besar yang akan bisa mengantarkan seseorang minimal ke alam dewa. Anda harus yakini itu. Ya. Terus misalnya gimana caranya Anda supaya masuk surga? Yakin sama Buddha. Ya. Itu. Jadi Anda harus mau angkat isu ini loh, media. Mau masuk surga, yakin sama Buddha. Ya, kita jadi ada jualannya nih. Nggak cuma nibbana aja ya. Jadi kalau orang mungkin yang belum siap, kalau nibbana kayaknya hampa gitu ya. Kalau yang belum siap ya, aduh gimana nih. Nah memang ya,
kebijaksanaan seorang kan berbeda-beda ya, kira-kira gitu. Nah, di sini yang harus kita pahami bahwa inilah salah satu bukti bahwa keyakinan terhadap Buddha bermanfaat. Keyakinan terhadap Buddha itu akan menghasilkan arus jasa yang tinggi. Artinya, Anda akan menghasilkan kusala yang sangat banyak di dalam pikiran Anda, dalam batin Anda. Ya, Bante teringat lagi cerita Anathapindika. Ya, Anathapindika begitu mendengar kata Buddha, dia kaget pada saat itu. Jadi sebelumnya Anathapindika nggak tahu Buddha. Ya, nggak tahu Buddha, dia hanya berdagang saja dari satu kota ke kota lainnya. Lalu begitu satu hari dia tidak disambut oleh saudaranya ketika dia bermaksud mau berdagang, nggak disambut, dia kecewa. Dia kecewa, loh, kok seperti ini sih? Gitu. Kenapa nih sampai saya dicuekin sama saudara? Biasanya dia disambut. Nah, sebelum nyampe pun sudah ada yang jemput dia. Ya, udah ada jemput untuk mengarahkan. Akhirnya disambut. Tapi begitu kali ini dia dicuekin kesannya. Nggak taunya saudara-saudaranya ini sedang mempersiapkan persembahan dana makan kepada Buddha dan Sangga pada saat itu. Jadi Anathapindika itu dilupain. Ya, dilupain sama saudaranya. Lalu begitu sampai, oh iya, saya lupa karena kita lagi mempersiapkan persiapan untuk dana makan besok untuk Buddha dan Sangga. Begitu Anathapindika dengar kata Buddha, apa Anda bilang? Ulangi lagi, Buddha. Iya. Dia merinding. Ya, merinding badannya itu, pitinya muncul. Ulangi lagi, Buddha. Ya, kami mau mengundang Buddha besok untuk dana makan. Wah, dia nggak karu-karuan pokoknya mendengar kata Buddha dari saudaranya nih. Oke. Buddha, ada Buddha. Iya. Kira-kira seperti itu. Nah, lalu akhirnya dia masih nggak percaya, tapi saudaranya bilang, oke, kalau gitu Anda istirahat dulu saja, biar enak gitu, istirahat karena Anda capek dalam perjalanan. Dikasih, akhirnya ditunjukkan tempat istirahatnya. Nah, di kamar dia nggak bisa istirahat, dia merenungkan Buddha, 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 kayak kesemsem gitu lah. Kayak apa, good impression, strong impression terhadap Buddha itu sendiri. Buddha, Buddha, Buddha. Jadi di pikirannya tuh selalu Buddha, Buddha terus gitu. Sampai malam pun dia nggak bisa tidur. Jadi di pikirannya ada Buddha, 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 Buddha. Jadi seolah-olah seperti dia meditasi ya. Meditasi Buddha Nusati. Budo, 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 Budo. Nah, saking intensnya apa yang dia pikirkan terhadap Buddha itu, pikirannya tenang, terus kalimat Buddha itu ada dalam pikirannya, akhirnya badannya mengeluarkan cahaya. Ya, badannya mengeluarkan cahaya karena ada terus Buddha dalam pikiran dia. Nah, pitinya muncul, Budo, 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 sampai dia nggak bisa tidur. Jadi ya, tanpa disadari ternyata dia sudah bermeditasi dengan mengingat ya, melafalkan Buddha itu sendiri, mengulang-ulang kata-kata Buddha, Buddha dalam pikirannya, dan itu menghasilkan cahaya yang sangat terang sekali pada saat itu. Nah, itu bentuk keyakinan terhadap Buddha. Ya, Bante nggak lanjutin lagi ceritanya. Ya. Oke, sebatas itu saja ya, biar Anda penasaran ya. ya itu. Nah, itu bentuk keyakinan ya, bentuk keyakinan terhadap Buddha. Ya, pada akhirnya Anathapindika akhirnya ketemu Buddha, dan hari itu juga hari pertama kali ketemu Buddha, Anathapindika menjadi Sotapanna. Ya, pada saat itu. Ya. Oke. Nah, itu cerita keyakinan terhadap Buddha. Ya. Jadi
akan menghasilkan arus kebajikan yang sangat banyak, sangat tinggi, sangat bermanfaat. Ya, sangat bermanfaat yang mana itu akan sangat menyenangkan dikatakan di sini. Makanan kebahagiaan. Ini adalah arus pertama, arus bermanfaat, makanan kebahagiaan. Ya. Makan kebahagiaan batin bisa dikatakan. Ya. Besar sekali. Oke, berikutnya yang keempat adalah setelah memiliki keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha, yang berikutnya adalah Arya Kantehi Silehi. Nah, di sini Arya Kantehi Silehi. Artinya di sini apa? Adalah memiliki moralitas yang disenangi oleh para mulia. Sila, silehi. Ya, ketika Anda menjaga sila Anda dengan baik, ketika Anda menjalankan sila Anda dengan baik, dengan benar, ini akan menghasilkan arus jasa yang sangat-sangat besar. Ya, nanti sudah sering angkat isu ini. Bagaimana pelaksanaan sila itu justru sangat luar biasa. Efeknya, ruang lingkupnya itu sangat-sangat dahsyat bisa dikatakan. Ya, pelaksanaan sila itu. Yang manfaatnya tidak hanya satu orang saja, tapi bisa ke semua makhluk. Kalau Anda memang niatnya untuk ke semua makhluk. Ya, contohnya saja deh. Misalnya ya di sini sekali lagi. Bante jaga sila, Anda aman, Bante nggak bunuh semua di sini. Ya kan? Ya itu logikanya kan. Ya kan? Panitia jaga sila, handphone Anda aman. Nggak bakalan dibawa kabur panitia. Ya enggak. Nah itu. Jadi Anda meditasi anteng-anteng aja kan, nggak mikirin handphone, handphonenya hilang apa. Ya kan? Itu manfaat pelaksanaan. Jadi pelaksanaan sila itu akan memberikan atau membebaskan kita dari rasa takut, dari rasa gelisah, dari rasa khawatir, dari rasa penderitaan karena dibunuh, karena dicuri barangnya, karena ya diselingkuhin, karena dibohongin, dan karena lemahnya kesadaran yang bisa mengakibatkan pelanggaran-pelanggaran sila yang lain. Kita memberikan kebebasan rasa-rasa yang tadi itu, yang tidak mengenakan ketika kita menjalankan sila, ketika kita mempraktekkan sila dengan benar. Dengan kata lain, pelaksanaan sila itu memberikan rasa aman, rasa nyaman, ya kan, rasa damai, dan rasa bahagia ke semua makhluk. Ya kan? Handphone Anda nggak hilang, Anda aman nggak? Aman dong. Anda damai nggak meditasi? Damai dong. Happy nggak ya? Happy dong. Itu urusan panitia, bukan tanggung jawab saya, gitu kan. Misalnya, ya kan? Anda dapat rasa itu. Nah, ketika kita merasakan rasa aman, ketika kita merasakan rasa nyaman, ketika merasa damai, orang lain dekat kita nyaman nggak? Harusnya nyaman kan? Aman kan? Nah ini timbal baliknya. Ini efeknya. Efek langsung yang kita bisa rasakan. Makanya pelaksanaan sila itu akan memberikan manfaat langsung saat itu juga. Kalau kita melakukannya dengan benar. Ya sekali lagi. Kenyamanan akan Anda dapatkan juga. Karena apa? Anda memberikan kenyamanan. Keamanan akan Anda dapat juga karena Anda memberikan keamanan.
Kedamaian akan Anda dapat juga karena Anda memberikan kedamaian. Ya kan? Kebahagiaan Anda akan dapat juga karena Anda memberikan kebahagiaan. Nah, dengan begitu manfaatnya besar. Dengan begitu Anda akan menghasilkan arus kebajikan yang terus-menerus dalam pikiran Anda, dalam batin Anda. Ketika Anda tidak melanggar dengan sengaja sila Anda. Sekali lagi. Nah, ya kan? Kalau misalnya deh, Bante andai-andai, ini Bante juga sering bilang, kalau misalnya diandai-andai semua makhluk kumpul di sini, semua makhluk kumpul di sini dengan kita, mereka aman nggak? Aman dong. Mereka damai nggak? Damai. Mereka nyaman nggak? Nyaman. Ya nggak? Mereka happy nggak? Pasti happy. Kenapa? Kita nggak akan bunuh mereka. Kita nggak akan curi barangnya. Kita nggak akan selingkuhin pasangannya. Ya kan? Kita nggak akan bohongin mereka. Semua. Ingat, lihat. Semua makhluk kita bisa lakukan. Kebajikan apa yang bisa kita lakukan untuk membahagiakan semua makhluk? Pelaksanaan sila. Berdana. Sanggup Anda kasih semua makhluk dana Anda? Nggak sanggup. Ya enggak? Dengan pelaksanaan sila, Anda bisa melakukannya. Ya kan? Misalnya Anda bertekad menjalankan sila ini untuk semua makhluk. Bisa saja. Melalui pikiran Anda, mindset Anda. Makanya dikatakan di dalam Abhisanda Sutta itu, tak terhingga makhluk akan mendapatkan manfaat. Berarti kan luar biasa sekali kan. Cakupannya, range-nya itu, ruang lingkupnya jauh sekali. Ya kan? Hanya berdasarkan pelaksanaan sila. Hanya berdasarkan niat. Nah, kalau bisa dibilang, ada yang bilang, memang Bante, pelaksanaan sila dibilang lebih tinggi dari berdana. Emang gimana sih maksudnya Bante? Buktinya apa? Ya, buktinya apa pelaksanaan sila itu lebih tinggi dari berdana? Jelas-jelas Bante, kalau berdana nih, misalnya Bante dapat air ini, ya, Bante minum. Jelas-jelas Bante happy, kelihatan segernya, gitu kan? Jelas-jelas kan? Mau dibilang kan? Dari hausnya hilang. Jelas Bante happy-nya kelihatan. Pelaksanaan sila gimana Bante? Bener nggak? Anda ada nangkep nggak nih? Ya kan? Gimana kelihatannya Bante? Pelaksanaan sila itu, ada yang bertanya juga. Manfaatnya apa? Oke. Salah satu Sayadaw mengkasih perumpamaan seperti ini. Kalau misalnya, ya, lebih bahagia mana? Kalau misal dibilang, Anda berdana kepada orang yang kasih makanan nih kepada orang yang lapar. Berarti kan kalah dana tuh ya. Yang dapat makanannya tuh wah, lagi lapar kebetulan nih. Nah, isinya waktu yang tepat. Happy banget kan? Nah, coba Anda bandingkan, bahagia mana? Orang yang mendapatkan makan pada saat lapar atau orang yang dibebaskan dari hukuman mati? Gimana Pak? Dibebaskan dari hukuman mati kan ya? Itu lebih, waduh, lebih, udah nggak kekira ada kebahagiaannya kan, berlipat-lipat, entah berapa lipat nggak tahu kan. Kita divonis mati, tiba-tiba langsung Anda bebas dari hukuman mati. Nah, kita jaga sila, kita tidak membunuh, kita membebaskan semua makhluk dari hukuman mati. Ya enggak? Setuju enggak Anda?
Nah, dahsyat kan efeknya? Itu pelaksanaan sila manfaatnya. Jadi dengan pelaksanaan sila, minimal sila pertama, kita membebaskan semua makhluk dari hukuman mati. Nah, itulah dahsyatnya. Ya, kekuatannya, efeknya. Jangan dikira nothing to do gitu kan. Nggak ada yang kita lakukan. Kesannya gitu, tapi akibat dari pelaksanaan sila. Makanya kenapa pelaksanaan sila itu lebih tinggi nilainya dari berdana. Sekali lagi, ya kan? Dengan cara yang sama, dengan pemahaman yang sama, ya barang yang dicuri barangnya, kita juga membebaskan dari rasa. Nah, sekarang orang bergantung sama handphone, ya kan? Handphone hilang, Anda panik nggak? Ngurus PIN BCA lah, bank, ngurus KTP lah, inilah, aduh pusing ya kan, yang inilah itulah, password inilah, ngurus Gmail lagi, harus ganti ini ganti itu, pusing kan ya. Semua transaksi dari handphone sekarang. Kalau handphone Anda hilang atau dicuri, ya kan, ketika Anda nggak curi semuanya, Anda aman, urusan-urusan itu tidak akan mengganggu kehidupan Anda, tidak akan mengganggu ketenangan Anda. Itu ya, dengan cara yang sama, dengan sila-sila yang lain, kira-kira seperti itu. Nah, itu manfaatnya sangat besar ya. Jadi memiliki moralitas yang diserangi oleh para mulia, tidak rusak dan mengarah atau menuju konsentrasi. Nah, sekali lagi, pelaksanaan sila yang baik itu akan bisa mendukung konsentrasi kita. Ya, di awal pembukaan Bante sudah menjelaskan. Karena kebajikan yang sangat besar itu akan menghasilkan kebahagiaan dalam pikiran seseorang. Pikiran seseorang yang penuh kebajikan itu akan mudah fleksibel. Ya, akan ada pitinya di sana juga, kegiuran, fleksibel. Ketika pikiran yang fleksibel itu akan mudah tenang. Pikiran yang mudah tenang akan mudah diarahkan untuk berkonsentrasi. Kenapa? Arus kebajikannya tinggi. Ya, itu. Ya, jadi Anda bisa paham nih ya. Ya, jadi sadar terhadap Buddha, sadar terhadap Dhamma, sadar terhadap Sangha, dan sila. Ya, oke. Berikutnya, sama dengan sutta yang sebelumnya, ditambahin satu poin lagi. Ya, sadar terhadap Buddha, confidence in Buddha, Dhamma dan Sangha. Lalu di sini yang keempatnya lagi di punya Abhisanda Sutta 6.32, Sutta nomor 32. Di sini dikatakan seorang siswa mulia berdiam di rumah dengan pikiran tanpa kekikiran, dermawan, bertangan terbuka, gembira dalam pelepasan, seorang yang tekun dalam kedermawanan, gembira dalam memberi dan berbagi. Jadi di sini caga, dana, mau dibilang dana atau caga, ini adalah arus kebajikan yang berikutnya. Ya, dana sambigarato, sadama dana samwibagarato. Di sini ada muta cago, pelepasan, gembira dalam pelepasan. Ya, caga. Ya, yang awal sila, yang ini caga. Ya, poin-poin ini sering Bante angkat belakangan ini. Nah, oke. Ini adalah arus jasa yang keempat di dalam sutta ini. Ya, yang mana arus ini merupakan arus kebajikan yang besar, arus kebajikan yang bermanfaat, dan makanan untuk kebahagiaan. Makanan untuk kebahagiaan. Berikutnya, sama dalam sutta yang lain,
sada terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha, confident in Buddha, Dhamma, dan Sangha. Lalu yang keempat dari sutta yang berikutnya adalah Arya Sawako Panyawahoti Udayata Gaminia Panyaya Samanagato Ariyaya Nibedikaya Sama Duka Kaya Gaminia. Jadi di sini ya, a noble disciple is wise. Jadi para biku seorang mulia adalah bijaksana, memiliki kebijaksanaan. Ya, ia memiliki kebijaksanaan yang terarah pada muncul dan lenyapnya, yang mulia dan bersifat menembus, mengarah menuju kehancuran penderitaan sepenuhnya. Ini adalah arus jasa yang keempat di dalam sutta ini. Ya, gitu. Ya. Jadi di sutta ini sada terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Lalu berikutnya panya. Yang di sutta ini panya. Ada panya. Jadi kalau Anda perhatikan, yang berperan adalah sada. Lalu sila, caga, panya. Ini adalah kualitas-kualitas kebajikan yang harus kita perkuat dalam kita berbuat baik. Sada, sila, caga, panya. Di berbagai sutta, Buddha menjelaskan ini, muatan-muatan ini. Sada, sila, caga, panya. Ya, Bante sudah menjelaskan bagaimana sada itu sendiri. Ya, nanti Bante akan menjelaskan lagi mungkin lebih agak detail tentang arus-arus kebajikan ini. Sebenarnya ya. Ya, tapi sudah mau jam 9 sekarang. Ya. Jadi mungkin Bante akan melanjutkan mungkin Dhamma Talk berikutnya ya. Untuk kali ini mungkin cukup sampai di sini. Jadi inilah arus kebajikan yang harus Anda ingat. Ya, perkuat sada Anda, sada terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ya, dengan pengertian benar. Ya, lalu perkuat juga pelaksanaan sila Anda. Artinya di sini makna dari pelaksanaan sila ya. Bukan Anda harus jadi kaku, takut melanggar dalam pelaksanaan sila Anda itu sendiri. Tapi bagaimana Anda misalnya memunculkan secara alamiah meta Anda, karuna Anda, dan mudita Anda ketika Anda melaksanakan sila itu sendiri. Karena memberikan rasa aman, memberikan rasa nyaman, memberikan rasa damai, dan kebahagiaan itu kan bentuk dari meta ya. Secara alamiah harus Anda bangun itu. Jadi Anda melaksanakan sila untuk kebahagiaan semua makhluk. Itu motivasinya. Karena memang akan ke sana arahnya. Ya kan? Nggak mungkin kan Anda jaga sila supaya Anda nggak terbunuh kan. Ya jelas-jelas objek pembunuhan ya makhluk lain gitu kan. Gitu. Nah itu. Jadi seperti itu. Jadi lebih keluar. Itu akan memunculkan meta Anda secara alamiah. Kalau Anda mindsetnya benar. Ya lalu juga caga, pelepasan. Ya, pelepasan bagaimana ya Anda bisa ya. Sekarang sebenarnya Anda juga sedang melatih pelepasan. Ya, dalam 10 hari ini di sini ya Anda melaksanakan yang namanya nekama, pelepasan keduniawian sesungguhnya. Itu bagian dari caga dalam definisi yang lain ya. Ya Anda maunya gitu di sini gitu kan. Ya kan, kalau di Bali liburan, ini malah meditasi. Ya kan, ya itu kan, makan dibatasin, tidur diatur, ya jadwal diatur jadwalnya, nggak boleh harus ini nggak suka-suka gitu. Di Bali loh ini.
Nah itu bentuk pelepasan Anda. Apa yang Anda lepas? Ego Anda sekarang. Ya kan, Anda harus ikutin sesuai jadwal, disiplin. Ya kan, Anda ya ikutin, ya diterima. Anda juga hidup dalam pemberian orang, bisa dikatakan saat ini. Yaitu ego Anda sedang dilepas. Ada pelepasan. Juga dalam objek meditasi, Anda harus lepasin semua objek yang bukan meditasi. Objek meditasi Anda harus lepasin semuanya. Juga kan pelepasan kan? Ya, tapi objek meditasinya jangan dilepas gitu. Mesti diingat, jangan kebablasan gitu ya. Semuanya dilepas termasuk objek meditasi lagi. Repot. Ya, objek meditasinya Anda pegang. Tapi yang lain Anda lepasin. Lepasin, ingat rumah, ingat anak, lepasin dulu aja, nggak bakal diomelin kok. Mereka tahu Anda lagi meditasi gitu. Ya, pokoknya dilepasin, bukan Anda nggak peduli, enggak gitu. Ya, lepasin semua, itu bentuk pelepasan. Ya, caga dalam bentuk yang lain ya. Seperti itu. Nah, berikutnya panya. Ya, nanti Bante akan bahas tentang ini agak lebih terperinci. Panya itu sekali lagi kebijaksanaan. Kebijaksanaan ya Bante sedikit lah. Tahu mana yang baik, mana yang buruk, tahu mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai, tahu mana yang pantas, mana yang tidak pantas, tahu mana yang kusala, mana yang aku salah. Itu bagian dari panya. Ya, berikutnya adalah panya bisa berperan untuk mengendalikan kekotoran batin kita. Itu bagian dari panya. Ya, jadi yang istilahnya panya itu bisa menyingkirkan pancaniwarana kita. Nah, ini penting dalam meditasi. Ini penting dalam meditasi. Misal lagi malas, jangan males lah, ini lagi meditasi. Nah itu. Aduh, isinya kesel gitu. Aduh, jangan kesel, sabar. Itu domain panya. Ya, aduh nggak tahu lagi konsen ini berisik amat gitu. Oke, sabar, latihan gitu. Nah, itu domain panya yang mengatasi kekotoran batin pada saat kita bermeditasi. Dengan reminder, dengan sabar, nggak apa-apa, latihan kok. Nah, itu panya Anda bekerja. Malas, rajin, saya harus rajin nih. Jangan kalah sama rasa malas. Itu domain panya. Mengatasi kekotoran batin pada saat meditasi. Ya, kira-kira begitu ya. Ya, jadi ini adalah arus kebajikan yang harus Anda ingat, yang terus kita perkuat sampai menjadi matang. Dengan begitu, apapun kebajikan yang kita lakukan dengan dasarnya ini, dengan modal ini, maka kebajikan kita itu akan sangat bernilai, akan sangat bermanfaat, dan merupakan arus arus kebahagiaan, makanan kebahagiaan. Apapun yang Anda inginkan bisa tercapai. Kira-kira seperti itu. Ya, sadu. Ya, nanti akan ada kelanjutannya ya. Jadi malam ini cukup sampai di sini saja. Oke. Ada yang mau bertanya? Ya, Cileni. Di suta ini sih cuma terhadap tiratana saja sih. Konteksnya di tiratana, tapi cakupan sada sebenarnya termasuk dari yakin terhadap hukum kama. Ada 8 hal yang bisa membangkitkan sada seseorang, atau kita harus menempatkan sada terhadap 8 hal. Itu Buddha, Dhamma, Sangha, 3 latihan, terus masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang, dan juga hukum kama itu sendiri.
cara bekerja hukum kama atau paticca samuppada, 8 faktor gitu. Tapi untuk yang ini di sutta ini hanya 3 saja ya. Oke. Ya, kau mau lihat? Tadi kan saya bilang bahwa Sang Buddha ini memiliki kebajikan yang luar biasa. Saya tadi bilang bahwa Sang Buddha ini memiliki timbunan kebajikan yang luar biasa. Nah, maksud saya kan ini Sang Buddha ini kan dengan Pangeran Siddhartha ini kan sebenarnya masih satu individu nih Bante. Kenapa nggak dari awal? Kan Pangeran Siddhartha juga kan mempunyai kebajikan yang luar biasa di Bante. Karena terkondisikan mencapai kemudahan, baru kebajikan ini bisa berbuah kapan aja atau menjadi apa aja gitu, atau bagaimana Bante? Jadi dia mengikut ketika bodhisattva ya, sebagai bodhisattva juga di kelahiran terakhirnya itu sendiri. Jadi posisi Buddha, posisi bodhisattva untuk terlahir di keluarga kerajaan itu sendiri bagian dari akumulasi kebajikan yang bodhisattva lakukan. Terlahir sebagai pangeran, terus juga anak satu-satunya. Nah, itu juga hasil pilihan, mau dibilang dari dewa saat itu yang menunggu di alam Tusita ya. Itu pun juga akumulasi kebajikannya. Gitu. Jadi memang sudah ke bawah. Jadi bukan cuma hanya sekedar Buddha saja. Gitu. Jadi pada saat beliau menjadi pangeran pun ya, itu sudah dia menikmati kebajikan yang diakumulasi dari 4 asengkya kapa 100.000 kapa itu sendiri ya. Tapi dalam konteks Buddha, akhirnya Buddha punya kualitas bagawa, salah satunya gitu. Oke. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada kita tutup aja ya untuk malam ini. Nah, kita pelimpahan jasa ya. Oke, kita bacakan Imaya Dhammano Dhamma Patipatia Budang Pujemi, Imaya Dhammano Dhamma Patipatia Dhammang Pujemi, Imaya Dhammano Dhamma Patipatia Sanggang Pujemi. Bersama-sama ya. Imaya Dhammano Dhamma Patipatia Budang Pujemi, Imaya Dhammano Dhamma Patipatia Dhammam Pujemi, Imaya Dhammano Dhamma Patipatia Sangham Pujemi. Berikutnya ada Imaya Patipatia Jati Jara Biadi Maranama Parimuci Sami. Ada Imaya Patipatia Jati Jara Biadi Maranama Parimuci Sami. Idame punyam asawakayang wahang hotu, idame punya nibbana sapacayo hotu, mama punya bagang sabasatanam bajemi, tesabe me samam punya bagang labantu. Sadu, sadu, sadu. Jadi yang artinya tuh Imaya Dhammano Dhamma Patipatia Budang Pujemi. Jadi dengan kebajikan atau dengan praktek dhamma yang telah saya lakukan, saya memuja kepada Buddha.
dan juga Dhamma dan Sangha. Jadi kita memuja Buddha, Dhamma dan Sangha dengan praktek Dhamma yang kita lakukan. Kita persembahkan praktek Dhamma yang kita lakukan untuk memuja Buddha, Dhamma dan Sangha. Itu adalah bentuk penghormatan tertinggi terhadap Buddha, Dhamma dan Sangha. Karena Buddha mengatakan siapa yang melihat saya akan melihat Dhamma. Siapa yang melihat Dhamma ada yang melihat saya. Ketika Anda respect kepada saya, artinya Anda pun harus respect kepada Buddha. Bentuk respect terhadap Buddha adalah dengan praktek Dhamma. Bisa dikatakan seperti itu. Jadi dengan mempraktekkan Dhamma berarti kita memberikan respect kepada Buddha. Nah, praktek Dhamma inilah yang kita berikan kepada Buddha. Itu bentuk puja yang tertinggi dari semua puja. Ya, oke. Sadhu, sadhu, sadhu.